Selamat malam, sahabat Satu Kata. Selamat berjumpa kembali di podcast Satu Kata dalam program Ngalur Ngidul. Kalau bahasa Pontianak, Melayu apa tuh ya? Ya, bisa gak Sama omong-omong? nggak? Omong-omong jangan tuh, bahasa tak jelas tuh. Bahasa apa? Baik, saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Chandra dan di depan saya ada Bang Wery. Yang malam ini kami akan ya melantur lah kan cerita-cerita mengenai berita-berita yang viral, berita-berita yang lagi ngetrend lah. Lagi trending ya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih Bang Wery ya, banyak benar nih kan persoalan yang ribut-ribut Ada masalah. dua nih yang lagi trending. Satu Piala Dunia, satu korupsi. Waduh, ada hubungannya dah tuh Bang Wery korupsi sama Piala Dunia. Lagi trending. Oh, trendingnya ya. Lagi trending. Kalau ya. untuk kelas dunianya Piala Dunia. Piala Dunia aja ya. Tapi korupsi di Indonesia ada kelas dunia gak tuh? Kelas dunia ya. Udah kelas dunia korupsi kita Udah. ya. Atau kita yang memang bikin korupsi kita di kelas Udah dunia. masuk final. Masuk final 4 besar, juara 2. Ya kayak Argentina lah. Argentina lah ya. Jadi memang yang memang kita heran tuh Bang Wery. Kita ngelihat kemarin pejabat tinggi negara kita Jampitus ya, jaksa muda, pidana khusus, Febri itu menjadi tersangka korupsi. Tapi emang ada benar nih, Febri ini kan banyak gak keberhasilan dia berantas korupsi dalam tempo 1 tahun katanya. Udah 340 triliun dari dia berantas korupsi, berani deh. Saya kaget tuh waktu ada pengumuman dia digrebek, digeledah tuh. Ya, kalau kita lihat tuh Bang Wery memang ya itulah tadi, kalau kita ngelihat berita korupsi kita itu di mana-mana. Nah, rupanya akhirnya bukan hanya cerita di Febri saja sebagai Jampitus. Sebulan sekali kita tetap dapat berita bupati kena tangkap, jadi tersangka korupsi kan, gubernur kena tangkap. Ini sistem lah, berarti sistem yang harus dirubah. Nah, kalau tadi kaitan dengan sepak bola itu kan ada gak sistem tuh kan? Ada 3-2-3-1. Ya, ada pola ya. Ada pola kan. Nah, itu kan bisa gak gitu kan? Ya, berarti sistem perlu dibetulkan nih kan. Nah, sistem seperti apa? Nah, itu tadi yang menurut awak Indonesia emas nih, kalau korupsinya kayak gini nih, gimana nih? Jadi nggak Indonesia emas? Kalau dilihat dari Indonesia emas nih bisa jadi. Di Febri ya itu kan ada 74 kilo emas kan. Iya ya. Makin lama makin banyak. Nanti tahun 2045. Tapi katanya bukan punya dia. Punya orang. Ya, emang punya kambing Bang Wery? Orang nitip. Enggak, orang nitip. Pasti punya orang lah Bang Wery. Iya, bukan mungkin punya kambing. Bukan punya dia, punya orang. Orang lain. Orang lain. Iyalah. Punya dia. Jadi memang menarik memang kasus itu ya, jaksa sebagai penyidik umum, sebagai pengacara negara, itu juga sebagai penuntut umum itu diduga melakukan tindak pidana korupsi. Itu memang cukup memprihatinkan lah menurut saya Bang Wery kan. Nah, kita tidak tahu lagi. Belum sih, belum pasti. Ya, akan diduga. Masih diduga kan. Mudah-mudahan janda. Ya, mudah-mudahan. Karena saya lihat sepak terjang Febri itu agak ngidola loh. Ini saya bilang Baharudin Lopa baru nih. Tapi dengar ini nih digrebek, kaget pula rupanya. Ya. Ampun, orang yang kita bangga-banggakan kayak gini. Menurut Presiden juga bahwa Presiden punya komitmen kuat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia ini Bang Wery. Dan beliau mendukung semua, artinya proses-proses hukum
untuk menegakkan hukum agar kasus-kasus korupsi itu bisa ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ini kita melihat bahwa presiden kita pun Iya, punya semua komitmen, presiden gitu. masalahnya kan semua presiden ngomongnya gitu. Semua presiden ngomongnya itu lah, klise lah kalau dia ngomong kayak gitu tuh. Ya, Dulu Jokowi kan ngomong gitu kan. Kaget. ya, Maksud saya tuh benar-benar ubah lah gitu. Kan dia kapan lagi jenderalnya tuh manfaatkan lah ilmu-ilmu tegas, ilmu-ilmu ndak pandang bulu tuh sikat sekali. iya sih. Saya maunya gitu. Prabowo tuh saya kan dulu Golkar di Gerindra, tapi saya di Golkar ngidolakan dia tuh. Prabowo dulu. benar-benar idola saya itu. Ya, itu juga artinya presiden ya tadi seperti kata Bang Wery, harus bicara seperti itu, harus punya komitmen kuat untuk membasmi korupsi kan itu. Nah persoalannya komitmen yang kuat ini didukung tidak gitu kan sama pembantu presiden. Kalau cuman ngomong tanpa satu kebijakan atau keputusan, saya rasa ya tetap begitu-begitu saja gitu kan, artinya tidak Bukan, maksud saya sih masa sih kalah sama Kapten Ibrahim Traoré itu Burkina Faso. Kan maju iya. negara di Oh, Afrika ya, Tengah tuh. Afrika. Masa sih salah sama Kapten? Ya kalau kita kan dibilang seperti itu, kita selalu dari Sama, dulu. dia berantas korupsinya. Ya kita kan Habis-habisan. ada satu yang mesti Bang Wery pahami kan, bahwa kalau kita disudutkan bicara perbandingan dengan negara lain, selalu keluar kata-kata oh beda, itu negara kecil, kita negara besar, Kita menjunjung tidak gampang mengurus negara besar. Kita menjunjung HAM. Tapi negara besar pun banyak kok yang menjalankan, pokoknya benar lah, dari budaya ini hilangkan lah udah. Kasihan kan pendiri-pendiri bangsa nih. Ya, kalau kita melihat contoh-contoh dari para pendiri bangsa, dari tokoh-tokoh senior bangsa ini kan, di sana pernah kita mendengar dan membaca bagaimana Bung Hatta, bagaimana Nasir, bagaimana Insinyur Sutami sebagai pejabat-pejabat tinggi negara, mereka hidup dengan sangat-sangat sederhana. Mari Ya termasuk di zaman Menteri yang lebih Keuangan maju, segala macam Mari menteri. Muhammad. Nah, Rumahnya ngontrak. kontrak. Insinyur Sutami kan, Ya, Insinyur Menteri Sutami. PU yang Senayan. Ya, Proyek-proyeknya ya, Menteri PU yang Istiqlal. sekarang pergi ke Amerika, ya masukkan apa namanya Memang menteri sekarang Timnya. agak enak, menteri sekarang Bung Chandra. anak istrinya juga masuk sebagai Menteri sekarang enak. Boleh ndak ngerti pun boleh. Ngerti jemen gaple pun sikat jadi menteri gitu. Enak itulah. Aduh. Saya udah dikejar umur nih. Kapan yang gini-gini mau diberesin nih? Ya, Bang Wery kan mungkin mengalami ya tiga masalah paling tidak di negara ini kan. Bang Wery pernah merasakan di Orde Lama, di Orde Baru, kemudian di Orde Reformasi. Mungkin Bang Wery kan bisa tahu seperti apa perkembangan negara ini, khususnya di bidang kemajuan atau ya kalau mau disebut kemajuan atau kemunduran kita gitu kan di korupsi gitu yang kayaknya semakin Tapi Pak Prabowo besar. rekor loh. Dapat narik uang dari hasil korupsi sampai ratusan triliun, itu rekor Prabowo. Mudah-mudahan nanti sebenarnya kalau diberantas menurut Wikian Giga kita kebocoran sampai 2000 triliun per tahun dari korupsi. Ya, Makanya kalau bisa sih ya korupsinya dihilangkan, nggak perlu pinjam tuh. Bisa ya nutup APBN. yang jadi masalah itu yang kita khawatir ya korupsi hilang, minjam
jalan terus. Enggak, yang Pak Prabowo enggak, yang dulu lah, zaman dulu, zaman dulu, Itu dulu. banyak duit pun minjam. Pokoknya itu raja pinjam. Tapi kalau kita lihat secara pribadi lah ya, dulu saya ingat juga Bang Weri masih muda kan, bahwa Pak Harto itu koruptor besar gitu kan. Presiden Soeharto itu koruptor besar, menjabat selama 32 tahun. Tetapi setelah beliau meninggal dan sebagainya sampai hari ini, kita tidak melihat kok bahwa pribadi Pak Soeharto itu punya harta atau kekayaan besar. Sampai hari ini kita tidak melihat dan mendengar gitu. Jadi kadang-kadang Bongkar pun enggak ada kali ya. ya, Ini katanya ada bongkar, begitu udah pensiun, lah, cuman 10 tahun loh punya bongkar. Itu benar apa enggak tuh? ya iyalah. Kalau dilihat itu kan apa namanya, Bang Weri itu yang mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung sampai simpan uang hampir 1 triliun di rumah. Itu kan aneh gitu kan, bisa seperti itu. Kita mau simpan uang sampai jangankan 1 triliun, ya 100 juta aja mungkin di rumah. udah takut gitu kan. Jangan. Takut dimakan rayap kan. Oke nih, ada iklan mau lewat nih. Oh boleh, Bang boleh. Chandra. Oke, Ya, oke. kita break dulu ya. Halo warga Pontianak, Mimin mau kasih tahu nih, sebuah percetakan Persona Media. Yaps, mari Mimin kasih tahu. Kira-kira apa aja sih yang bisa dicetak di Persona Media? Dan pastinya di sini bisa cetak apa aja, mulai dari spanduk, brosur, banner, stiker, print gelas, dan masih banyak lagi. Cetaknya rapi, warnanya tajam, dan pengerjaannya cepat. Lokasinya di Jalan Parit Haji Husein 2, Komplek Aligia 3, nomor B33.